Selanjutnya yaitu stasiun putaran. Stasiun pemutaran bertujuan untuk memisahkan butir kristal gula dari larutan induknya atau strop dan clara dengan cara penyaringan menggunakan tenaga putaran atau gaya sentrifugal sebagai gaya dorongnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pada siklus pemutaran adalah viskositas larutan, yaitu larutan akan mudah dipisahkan dengan kristal apabila memiliki viskositas. Yang kedua, ukuran dan kerataan, yaitu larutan akan mudah dipisahkan jika kristal yang ada mempunyai ukuran kristal yang sama. Dan gaya sentrifugal, yaitu apabila gaya sentrifugal semakin besar, maka proses pemisahan kristal semakin cepat dan diperoleh kristal yang bersih. Menurut Sujardi, hasil proses pengkristalan dalam pankristalisasi adalah suatu massa campuran antara kristal gula dengan larutan jenuh. Untuk mendapatkan kristal dalam bentuk murni, maka campuran ini harus dipisahkan. Pemisahan dilakukan dalam suatu alat saringan dengan menggunakan dryer sentrifugal sebagai pendorongnya. Pemisahan kristal gula dari strop ini dibantu dengan pemberian air yang mana bertujuan untuk melarutkan strop yang menempel pada kristal, dan pemberian uap di mana bertujuan untuk melunakkan strop yang menempel pada kristal gula agar mudah dipisahkan, dan juga untuk mengeringkan kristal gula setelah diberi air. Berikut bagian dari stasiun pemutaran. Di stasiun pemutaran sendiri, yaitu pada putaran 1 akan menghasilkan tetes gula D1, sedangkan putaran D2 akan menghasilkan clara D dan juga gula D2, yang dimana akan digunakan sebagai babonan pada masakan C. Yang untuk putaran C akan menghasilkan strop dan gula C, sedangkan putaran A yang untuk putaran ACA akan menghasilkan strop A dan gula A, sedangkan putaran SHS akan menghasilkan clara A dan juga gula SHS. Setelah dari pemutaran ini nanti akan dibawa ke sugar dryer, yang mana akan dilakukan pengeringan dan akan dibawa ke free bathing screen sebagai penyaringan dari gula kasar, halus, dan gula produk, yang kemudian nanti akan dibawa ke sugar bean untuk dilakukan pengemasan pada stasiun pengemasan. Continuous centrifugal atau low grade centrifugal, yaitu putaran untuk memutar masakan C, masakan D, dan magma D1. Putaran kontinu bekerja dengan gaya sentrifugal sehingga kristal terlempar menjauhi pusat menuju dinding saringan, sehingga gula akan naik dan meluap ke penampung dan larutannya melewati saringan dan turun ke bak penampungan. Yang kedua yaitu high grade fugal atau HGF. Alat ini digunakan untuk memutar masakan A yang bekerja secara diskontinu. Alat ini terbagi menjadi dua, yaitu putaran A atau putaran ACA dan putaran SHS sebagai gula produk. Putaran ini berfungsi untuk memutar gula A dan SHS, di mana HGF akan memutar mass fluid dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Putaran A menghasilkan gula A dan strop A. Untuk gula A dicampur air dan diputar pada putaran SHS menghasilkan gula SHS dan clara SHS. Prinsip kerja dari unit HGF sendiri yaitu memisahkan kristal dari stropnya dengan gaya sentrifugal. Dengan gaya ini, strop akan terlempar ke samping arah luar basket, sedangkan kristal gula akan tertahan oleh saringan yang ada sehingga bisa terpisahkan antara kristal gula dan stropnya. Untuk pencucian digunakan air dan steam sehingga diperoleh gula yang bersih dan putih. Mekanisme kerja dari putaran HGF sendiri yaitu ada yang pertama yaitu pemasukan masakan atau feeding. Pemasukan masakan dilakukan pada RPM 150 sampai 250 dalam waktu 12 sampai 35 detik. Kemudian ketebalan lapisan gula harus seragam, apabila tidak akan terjadi penurunan kapasitas penyiraman dan pengeringan yang tidak merata. Yang kedua yaitu percepatan atau acceleration, di mana akan menaikkan RPM akan naik maksimum basket yaitu 1200 sampai 1500 RPM dengan waktu 40 detik. Yang ketiga yaitu pemutaran maksimum atau spinning dengan waktu 15 sampai 30 detik dengan RPM 1200 sampai 1500. Yang keempat yaitu penurunan kecepatan atau deceleration dengan menurunkan RPM basket antara 50 sampai 60 RPM.
Hal-hal yang berpengaruh terhadap pemutaran yaitu yang pertama, waktu. Waktu yang kurang akan menyebabkan banyaknya strop yang menempel pada kristal. Waktu pemutaran yang terlalu lama akan mengakibatkan banyaknya gula yang terlarut pada strop. Yang kedua yaitu suhu dan RPM. Suhu masakan yang masih tinggi dan dilakukan penyiraman dengan air panas maka akan meningkatkan kelarutan sukrosa dalam strop. Semakin tinggi RPM akan menghasilkan gula dengan warna yang lebih putih sebab menempelnya strop pada gula semakin sedikit. Yang ketiga yaitu bahan pencampur. Bahan pencampur biasanya berupa larutan yang konsentrasinya lebih rendah. Penyiraman dan gula hasil putaran 1 dicampur dengan air atau klaro. Yang keempat yaitu steaming, yang mana bertujuan untuk memberikan penguapan lebih cepat terhadap sisa air siraman yang masih menempel pada kristal. Selain itu juga mempercepat pengeringan gula. Problematika dan cara mengatasinya. Yang pertama yaitu tingginya kadar strop di masakan. Kadar strop yang berlebihan dapat menyulitkan proses pemutaran. Biasanya hal ini terjadi pada masakan yang kurang tua. Strop akan melapisi permukaan sekitar kristal sehingga sulit dipasangkan saat proses pemutaran. Cara mengatasinya yaitu mengupayakan proses kristalisasi harus maksimal dan masakan turun sudah tua berdasarkan sasaran HK dan Brix masakan. Yang kedua yaitu mengoptimalisasi proses pemutaran dengan menaikkan suhu maskuit sebelum diputar dengan tujuan menurunkan viskositas maskuit. Yang kedua yaitu proses pencucian. Kadang-kadang ada masakan yang memerlukan air siraman atau pencucian dengan jumlah sedikit, sehingga perlu dilihat tingkat viskositas masakan yang akan diputar dalam penambahan air siraman. Cara mengatasinya yaitu dilakukan optimalisasi dengan cara memperkirakan jumlah air cucian dan lama proses pencucian berdasarkan HK, strop, dan kualitas warna gula yang dihasilkan dari proses pemutaran. Yang ketiga yaitu gula hasil pemutaran masih basah dapat berakibat buruk terhadap kualitas gula, terutama gula produk yang dapat menurunkan daya simpan dari gula. Cara mengatasinya yaitu gula yang masih basah akan dilakukan steam dan penambahan waktu penyembutuman hingga gula yang dihasilkan telah memenuhi syarat. Yang keempat yaitu maskuit mengandung banyak kristal palsu. Kristal palsu dalam maskuit dapat menutup lubang saringan sehingga proses pemisahan strop menjadi tidak maksimal dan menurunkan kualitas gula yang dihasilkan dari proses pemutaran. Cara mengatasinya yaitu dengan mengurangi ketebalan masakan yang akan diputar agar beban alat berkurang. Memperhatikan kualitas masakan dengan cara dilakukan analisa sofokan sebelum masakan turun demi menghindari tingginya jumlah kristal palsu pada masakan agar tidak menyulitkan proses pemutaran. Yang kelima yaitu dalam operasinya sering terjadi goncangan. Hal ini disebabkan karena besarnya kristal yang dihasilkan kurang merata, viskositas masakan yang tinggi, saringan putaran sobek, dan angka masakan yang rendah. Cara mengatasinya yaitu dengan meningkatkan waktu pemutaran masakan meskipun dapat menurunkan kapasitas kerja siklus alat putar. Yang kedua, bila viskositas masakan tinggi, perlu menaikkan suhu masakan sebelum diputar agar viskositas masakan turun. Yang ketiga itu saringan putaran yang sobek dapat mengakibatkan kristal yang lolos sehingga perlu penggantian saringan pada putaran.